lama tak muncul di layar televisi, aktor senior Indonesia Indra Birowo tak pernah khawatir terkait banyaknya aktor muda yang mulai bermunculan saat ini. Komedian asal Jakarta itu mengatakan mengenai job yang ditawarkan adalah sebuah rezeki. Cukup dengan berdoa dan tetap bersaing secara sehat. Tak hanya itu, kini Indra Birowo akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan di lokasi syuting. Dirinya mengungkapkan akan mulai mengurangi tawaran tampil di program komedi dan lebih memilih untuk film drama. Ayah dari 3 anak itu ingin memulai kembali di drama agar dapat menciptakan karakter baru dalam karir aktingnya. Lantas bagaimana cara Indra dalam menjaga eksistensi di dunia hiburan saat ini? Jadi lebih sering sholat bareng sama anak, terus sering beli korma. Iya. Terus banyak bukber ya. Tahun ini kayaknya seru banget ya. Maksudnya kebersamaan tuh jadi makin rame gitu. Bukber ini, bukber itu. Ini udah kerencanaan halal bihalal nih. Karena udah bentar lagi kan, seminggu, 2 minggu lagi lah habis ya. Masih lama loh sebetulnya itu ya. Tapi memaknai Ramadan kali ini masih dengan keluarga seperti apa sih? Lebih banyak berdoa aja buat situasi masyarakat, buat doain keluarga. Kan ini udah umur gocap ya, jadi berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang-orang supaya tetap sehat, bisa menjaga kesehatan, tetap ada kerjaan. Soalnya di umur segini tuh nggak banyak saingan gitu. Ternyata di umur saya nih yang umurnya hampir segini itu juga rebutan gitu. Karena kan kerjaan banyak sekarang nih, serial lah, Netflix kan lah, bioskop lah apa. Tapi di umur saya ini ternyata yang udah mencapai di umur sini banyak juga gitu. Jadi saingannya juga banyak. Sementara yang muda juga banyak. Kadang yang 30 umurnya dinaikin ke 40, yang 50 diturunin ke 40. Jadi lumayan agak rebutan untuk urusan pekerjaan. Tapi bisa dikatakan ada kesulitan tersendiri dalam kesulitannya bersaing. Memasuki usia sekarang. Iya, kesulitannya bersaing aja untuk urusan kerjaan. Tapi kalau untuk kesehatan ya udah mulai ada. Sekarang memilah-milih atau bagaimana sih Mas? Saya lebih 60% memilih yang tidak komedi. Tapi kalau dapatnya sitkom nggak apa-apa. Kalau komedi saya kurangin banget karena kalau komedi doang kotaknya terlalu untuk saya yang lebih suka drama jadi sedikit. Karena komedi pun udah geser ya sekarang. Geser stand up komedi jadi aktor. Soalnya nggak ada aktor jadi stand up komedi. Sekarang stand up komedi jadi aktor, jadi kan saya makin sempit ya urusannya. Balik lagi urusan itu ya. Tapi bener loh, mereka banyak juga sekarang yang jago-jago. Mereka juga pintar nulis, mereka bisa jadi sutradara tiba-tiba. Tapi ya. Kalah saingan dengan yang baru bisa dikatakan. Bukannya kalah, tapi mari bersaing. Kalau udah urusan job kayaknya rezeki-rezekian ya. Kan dirimu dikenal sebagai komedian Mas. Ya. Akhirnya mau menghilangkan komedi. Ya karena dulunya bukan komedi, dulunya drama saya. Komedi cuma di Extravaganza. Ya pure komedi itu Extravaganza, sisanya sitkom. Berarti mau merubah arus sendiri kah? Balik aja ke dulu, balik ke jalur yang dulu. Karena kalau komedi banyak peran yang cukup serius yang jadi kurang dipercaya gitu. Jadi kalau saya lagi promo diri sendiri lebih banyak drama dibanding komedi. Tapi baru-baru ini kah merasakan beratnya situasi yang Mas alami? Atau Tahun ini sih ya. Lebih. Tahun ini ya. Tahun lalu masih enggak. Tahun lalu. Saya katakan hopeless ada? Hopeless sih jangan sampai ya. Hopeless itu kan tujuan ya. Jangan hopeless. Jangan hopeless. Tapi hopefully ya, tapi jangan hopeless. Tapi kan selalu dengan usia sekarang tidak merubah tipikal
vokal dan karakter dari Mas? Oh, karakter diri sendiri lagi nggak syuting ya iyalah gini-gini aja. Kalau karakter syuting kan gimana requirement-nya? Kan kalau karakter A-nya bisa A 1 2 3 4 B 1 2 3 4. Jadi kalau karakter diri sendiri ya gini aja. Ya kalau diri sendiri gini nggak usah serius-serius amat. Masa lo utang-utang drama lo serius dulu. Biasa aja. Ngomong usia masuk 50 51. 51. Gimana nih memaknai 51? Memaknai banyak mengurangi makanan manis. Tidur jangan terlalu malam. Ibadah juga dibanyakin ya. Terus olahraga tetap reguler. Lebih ke situ sih. Berarti makanan ada yang membatasi banget ada. Oh iya, kalau nasi saya udah 2 tahun makannya shirataki. Nggak pakai nasi. Ya nasi biasa kadang-kadang aja. Terus tapi makannya masih moderat sih. Maksudnya daging pun masih makan. Tapi nggak banyak-banyak, cukupnya aja. Tapi style hidup pun suka berkurang secara kayak biasanya. Style saya hidupnya agak sulit untuk sehat ketika stripping sih. Ketika stripping agak susah sehat ya, karena pasti jajan, pasti pulang pagi. Tapi kalau ke serial, film mah enggak, malah sekarang banyak sehat. Callingan film, serial banyak yang sehat sekarang. Saya juga kemarin syuting terakhir nih buat Netflix, jam 7 malam udah pulang. Serius, saya mulai jam 9 nih on cam, jam 7 udah pulang. Jadi mereka tidak mengakali penyewaan alat untuk terus-terusan gitu. Tapi di usia sekarang ada tantangan yang cukup berat tersendiri kan untuk 51. Oh iya, obat jadi lebih banyak. Vitamin bukan obat. Oh, lebih ke obat, medication namanya. Kayak obat darah tinggi ada Norvan, obat asam urat ada Colton, simvastatin. Jadi hafal saya obat-obat bapak saya dulu, saya hafal sekarang. Dulu saya cuma bisa beli, sekarang saya minum. serius nih Mas? Serius lah. Lo umur berapa? Masih muda saya. Nah, siap-siap aja. Lo pulang pagi terus aja lo. Makan lemak yang banyak. Ntar lagi minum obat. Jadi kali pekerjaan pun juga akhirnya secara durasi akhirnya memilih sendiri. Alhamdulillah sih. Ya saya sih selalu berharap kalau sekarang nih karena udah pada aware, udah pada pinter, udah tahu syuting sehat, harusnya sih setiap produksi udah mulai menerapkan hal yang sama ya. Mudah-mudahan sih. Tapi tergantung tuntutannya. Kalau horor biasanya malam terus. Nah, pulang pagi deh tuh. Capek tuh pulang pagi. Tapi anak-anak bawel juga sih, Mas. Maksudnya untuk mengontrol kesehatan bapaknya nih. Oh enggak, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Enggak, mereka banyak kan sekolahnya sekarang lebih banyak ujian-ujian dibanding hafalan. Jadi mereka cukup occupied dengan pekerjaannya dia sebagai murid sekolah yang harus belajar. Paling cuman ayo Pak, hati-hati Pak gitu. Yang sehat ya, jaga kesehatan. Udah gitu-gitu. Tapi style ubarannya emang sengaja kayak di putaran gini atau? Kayaknya kalau udah umur semuanya sengaja deh ubaran. Bulu hidung, bulu ketek, bulu tangan juga. Kecuali bulu itu aja nggak ada ubarannya. Beredar kabar kurang menyenangkan yang datang dari pasangan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea terkait perceraiannya pada hari Senin 6 Juni tahun 2022 lalu. Meski telah 2 tahun berlalu, kini ibu dari 3 anak itu masih belum terlihat dekat dengan sosok pria baru. Kendati demikian, kini dirinya dan mantan suaminya itu masih berhubungan baik demi anak-anak mereka. Ola mengungkapkan di Lebaran tahun ini, dirinya harus bisa memaafkan dengan ikhlas untuk kesalahan hari ini dan sebelumnya. Tak hanya itu, di kesempatan yang sama, banyak warganet yang berharap dirinya dengan sang mantan suami dapat rujuk kembali. Mengetahui hal tersebut, wanita kelahiran Banjarmasin itu hanya bisa berterima kasih atas doa yang telah diberikan untuknya. Dirinya mengatakan mantan suaminya itu kini sudah memiliki sang kekasih baru.
dan meminta warganet untuk tidak berharap terlalu jauh karena dari masing-masing mereka sudah saling move on. Lantas kriteria laki-laki seperti apa yang diharapkan oleh Ramlan untuk pasangannya nanti? Ini lebaran tahun ini nih, teman-teman juga keluarga. Alhamdulillah lebaran tahun ini masih bisa sehat walafiat, masih bisa kedatangan teman-teman kalian semua ya. Aku tahu kalian memang tulus datang ke sini ya. Nggak ada maunya ya. Amin. Pokoknya alhamdulillah hari ini aku bisa open house bersama keluarga dan teman-teman dekat dan juga anak-anak aku lengkap. Walaupun tidak ada pasangan nggak apa-apa. Yang penting saya bersyukur sampai di Lebaran hari ini 2024 saya masih bisa sehat, bisa bahagia, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan pada saya. Gimana memaknai Lebaran tahun ini dan tradisi Lebaran seperti apa nih? Sebenarnya tadi sih kita udah sungkem-sungkeman itu selalu dari mama. Biasanya kan ada abah, almarhum sudah kan abah, mama, terus dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ujung sampai ponakan. Jadi memang sungkeman itu udah mulai tradisi. Tadi sudah kita lakukan. Nanti mungkin ada di story aku. Terus kemudian di situ ya bagi-bagi THR seadanya lah gitu. Jadi ya itu aja sih tradisi-tradisi biasa. Ya mudah-mudahan maksud aku gini loh. Kan kita itu memaafkan, benar-benar memaafkan dengan ikhlas. Tapi buat apa kalau kita memaafkan tapi baru nih lebaran tapi yang kejadian kemarin itu diulang lagi gitu. Jadi benar-benar maunya aku kalau misalnya kita saling bermaafan, ya benar-benar bermaafan hari ini dan yang kemarin kesalahan kita benar-benar tidak ikhlas lagi. Bola, mantan ada ngucapin ya Apa? Mantan yang mana? Ada dua nih. Oh iya, dua-duanya dah. Kita maafin nggak Mi? Kebetulan belum minta maaf sih ya, tapi udah aku tahu kalau si Aufar lagi di istana, kalau yang mantan yang pertama sama istrinya lagi keliling juga, kemungkinan mampir juga ada kemungkinan, tapi saya nggak tahu gitu. Tapi kalau sosok yang spesial mungkin di tahun ini ada yang kesini nggak? Nah kebetulan sosok yang spesial belum ada, jadi ya udah sendiri aja. Ini masih menjalin silaturahmi dengan mantan juga nih Mi. Mungkin ada berat sedikit gak sih Mi? Enggak sih, justru kalau aku pribadi siapapun nanti yang akan berhubungan dengan saya, dia pastinya udah harus ambil konsekuensi. Satu, saya ibu dengan 3 anak. Kedua, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya gitu. Dan pasti orangnya harus bisa toleransi yang super tinggi, tidak cemburuan. Karena memang hubungan saya dan mantan memang udah baik-baik saja, benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi ya di situ juga saya membuktikan bahwa benar-benar tidak apa-apa, tidak ada lagi nih mantan terus kita jadinya gimana gitu. Ya benar-benar ya hanya sebatas membicarakan urusan anak. Tapi anak ada nggak? Bola minta balikin dong sama papa gitu. Bujuk lagi. Lu kali yang nanya. Ya kebetulan kan anak aku yang kecil, ada yang tahu sebenarnya. Jadi ya aku di sini menjaga hubungan sebaik mungkin. Karena ya gimana pun juga tidak ada yang namanya mantan anak kan. Ada mantan suami, mantan istri ya. Pokoknya hubungannya kita baik aja dan itu udah gak pernah aku bahas sama anak. Namun nanti pada saat dia sudah semakin dewasa pastinya mereka akan mengerti kondisinya. Ini ketika banyak orang berharap Mami menuju kembali dengan Mas Aufar, itu menjadi beban apa itu sebuah doa bagi Mami sendiri dan kamunya seperti apa? Tarik nafas aja boleh. Iya, gini, Aufar juga udah ada pacar gitu, dia udah ada pasangan baru, jadi maksudnya juga nggak usah berharap terlalu jauh. Maksudnya gini loh, masing-masing udah punya kehidupan masing-masing, udah move on. Kalau dari para netizen yang mendoakan kita bersama ya, aku cuma bisa ya oke gitu kan. Belum amin juga sih, tapi oke. Tapi maksudnya jaga hubungan baik lah gitu aja. Mami ini punya nanti pasangannya yang seperti apa kriterianya yang bisa menjadi sosok pendamping baik bagi Mami sendiri? Tadi yang pertama aku udah bilang, udah pasti mencintai aku dan anak-anakku. Dia sudah tahu bahwa konsekuensi udah 3 anak, terus ada toleransi terhadap mantan suami.
Kalau yang lain-lain sih yang paling penting adalah yang bertanggung jawab, ya kan. Terus kemudian bekerja dengan baik itu sih. Karena kalau kita mau muluk-muluk, wah harus ganteng, harus wangi, harus putih, harus itu mah nggak ada yang sempurna. Kita namanya manusia tidak ada yang sempurna, dan itu aku rasa sebuah fisik itu hanya apa ya? Nggak satu bilang ganteng belum tentu yang satu bilang ganteng gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang harus gimana banget, yang penting dia cinta sama aku. Berarti pola ini udah trauma sama yang ganteng sama yang putih ya? Enggak sih, maunya sih yang ganteng putih, coklat. Ya Allah, pertanyaannya ya, ini nanti lain nih tagline-nya, awas lo ya, dapat THR lo. Tapi selama 1 bulan puasa kemarin sempat ada kesulitan nggak sih Mi? Ditambah kan Mami kemarin sempat ngedrop juga nih. Iya, kemarin memang banyak batalnya lah saya, karena memang kebetulan sakit, nggak boleh puasa dalam waktu 10 hari itu, harus minum obat berturut-turut. Jadi banyak, pokoknya puasa tahun ini nih memang tidak terlalu bagus lah gitu ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan ya aku bisa bagus dengan ibadah yang lain. Kalau di Jakarta aja nih lebaran kalau Iya. soal lebaran atau Nggak tahu deh, nggak ada yang ngajak. Jadi banget dia aja. Pola berarti lebaran tahun ini nggak pulang kampung? Enggak, kan Abah sudah meninggal, mamaku dua-duanya ada di sini. Terus keluarga aku kebanyakan di sini, jadi nggak ada. Udah sempat nyekar ke makam Abah juga nggak sih? Udah. Tapi pas lebaran ini belum, jadi sebelum puasa biasanya sebelum puasa. Tapi ada kenangan sendiri nggak sih kalau terhadap Abah kan puasa-puasa? Pastinya. Maksudnya aku juga dari tadi tuh ada nangis gitu. Karena kan teringat, karena kan dimanapun juga kita tuh keluarga besar yang ngumpul bareng gitu ya. Ya mudah-mudahan mamaku kan sekarang masih sehat, kan kita nggak pernah tahu umur gitu. Tahun depan apakah aku mungkin masih sehat, aku yang dipanggil duluan kan nggak tahu. Terus apakah siapa kita nggak pernah tahu. Yang penting sekarang ibadahnya kita harus baik, jadi orang baik, maafkan itu aja sih, nggak muluk-muluk lah. Pokoknya make simple, bikin orang bahagia, bikin orang happy. Semoga aku juga bikin kalian senang ya, happy dan bahagia. Oke, sudah guys. Sembilan tahun bukanlah waktu yang singkat bagi aktor sekaligus presenter Billy Syahputra yang kini telah ditinggalkan oleh almarhum Olga Syahputra. Akan selalu menjadi tradisi setiap tahun bagi dirinya dan keluarga untuk berziarah ke makam sang kakak. Billy mengaku tak hanya dirinya yang merasa kehilangan dan merasa hampa tanpa adanya kehadiran almarhum. Namun kerabat terdekatnya pun juga ikut merasakan. Tak hanya itu, kini pria yang memiliki nama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar itu sudah jarang untuk tampil di industri hiburan tanah air. Billy mengatakan dirinya akan memilih untuk lebih fokus menjalani usahanya dalam kuliner dan memiliki rencana untuk membuka bisnis baru. Namun kali ini ada hal yang membedakan dalam bisnisnya tersebut. Dirinya ingin menghilangkan stigma negatif masyarakat terkait tempat biliar. Pria kelahiran Jakarta itu mengungkapkan tidak akan adanya alkohol dan rokok yang disajikan di tempatnya tersebut. Lantas adakah rencana bisnis almarhum Olga yang akan dilanjutkan oleh dirinya nanti? Ya pasti tradisi setiap tahunnya karena semenjak ya berpulangnya almarhum pastinya setiap tahun. Kalau gue sih pasti setiap tahun, kalau keluarga sering ke makam almarhum untuk mendoakan. Kalau gue mungkin dari rumah aja sih mendoakan almarhum, tapi di momen setiap tahunnya lebaran di Idul Fitri karena kumpul keluarga rame sama sanak saudara, terus juga ada beberapa teman-teman dari fans almarhum, kita sempat waktu untuk ke makam untuk mendoakan almarhum. Itu aja sih. Bahkan juga bukan hanya keluarga gitu kan, teman-teman almarhum juga kan pada ziarah gitu. Ya banyak juga sih. Ya mungkin ada beberapa teman-temannya. Kalau sejujurnya kalau teman-temannya
ziarah ke makam almarhum sih gue kurang tahu sih, tapi kemungkinan kalau misalkan dari teman-temannya almarhum sendiri kalau memang sayang sama almarhum pastinya ke makam almarhum itu sih. Tapi sebenarnya nggak perlu ke makam juga nggak masalah, yang penting gue sih berdoa mudah-mudahan teman-teman almarhum saling mendoakan. Maksudnya teman-teman almarhum mendoakan almarhum. Tapi Bang Billy sendiri bangga nggak dengan sosok almarhum itu, dengan dicintai banyak masyarakat? Teman-temannya bahkan Sampai detik ini aja sebenarnya kalau ngomongin, sebelum kita ngomongin banyak orang suka sama almarhum ya, gue sampai detik ini aja kalau ngeliat sosial media pasti seliweran tuh video-video almarhum, lucu-lucunya. Gue demi Allah dan Rasulullah ya, gue ngakak sendiri di kamar. Gue kadang ini lihat video almarhum, gue ngakak, gue ketawa. Pas ada zamannya ada gue, pas almarhum sendiri gue ngakak. Terus kadang gue ngeliat kamarnya almarhum, ya Allah coba almarhum masih ada, pasti betapa bangganya gue, betapa senangnya hidup gue gitu. Apalagi orang-orang yang memang cinta dan sayang tulus sama almarhum, pastinya apa ya, sepeninggalannya almarhum nggak ada almarhum di Twitter. Banyak orang-orang yang memang sangat-sangat kehilangan sosok almarhum gitu, dari keceriaannya, dari ya lawakannya, seperti itu aja sih. Ya jangan kan orang lain apa ya, kayak tetangga gue gitu loh, waktu lebaran kangen ada yoga, ada Olga dulu ya, bla 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 bla, iya bu, gitu-gitu. Banyak-banyak berdoa ya Bang Billy, salam buat keluarga, gitu aja sih. Ya memang ngerasa hampa aja sih, udah hampir kurang lebih 9 tahun lah ya, 9 sampai 10 tahun 9 tahun lah ya, 9 tahun jalan 10 tahun, ngerasa sangat hampa sih kalau gue pribadi di dunia entertain ya. Tapi udah kejarang latihan di dunia entertain, tapi sekarang merambah ke bisnis, dunia bisnis gitu Bang. Bang, usaha biliar itu gimana sih Bang? Awal mulanya usaha biliar, tadi siapa usaha biliar? Ya kan dilihat di sosmed, di Biliar terus nih. Ya pokoknya apa ya, segala sesuatu yang gue jalanin di dunia entertain atau di dunia bisnis, ya mudah-mudahan gue sih selalu berdoa apa yang gue jalani semoga lancar dan berkah gitu. Karena apa yang gue jalanin insya Allah selagi niatnya baik, terus juga hasil uangnya juga baik, insya Allah mudah-mudahan apa yang gue jalani mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Entah bisnis kuliner, entah bisnis untuk untuk menyenangkan banyak orang, dalam arti ya bisnis karena hobi gue juga kan. Insya Allah rencana mau buka, ya pokoknya sedikit lagi lah, 1 bulan ini kurang lebih gue mau buka tempat yang memang buat orang-orang hobi main biliar gitu. Apa gue spill kali ya, hobi main biliar, karena kan memang dari dulu gue hobi main biliar, main bola, seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan waktu dekat ini insya Allah gue bisa membuka sesuatu yang bisa menyenangkan banyak orang. Pokoknya itu tempat tanpa adanya alkohol sedikit pun. Gue nggak mau ada alkohol, gue nggak mau ada rokok. Jadi pokoknya stigma yang orang-orang berpikir tempat biliar itu yang tanda kutip, gue akan berubah itu semua. Tempat biliar itu nggak semuanya tempat biliar yang tanda kutip negatif, tapi gue akan buka tempat yang memang dimana tempat buat family gitu. Bahasanya bukan family untuk keluarga, enggak, maksudnya siapapun bisa berenang tapi tanpa adanya alkohol, tanpa adanya asap rokok, seperti itu. Benar-benar clear, dan juga tempatnya juga insya Allah bagus, dan insya Allah dijamin ya puas. Karena secara biaya gue spill sedikit, karena untuk orang-orang di daerah manapun, kalau misalkan tempatnya bagus dan biayanya murah, insya Allah semua akan, apalagi nyaman, semua akan ke tempat usaha tersebut itu. Gue sih pengennya tempat usaha itu kayak murah meriah, nyaman, dan apa ya, bikin orang bahagia lah. Berarti memang fokus untuk olahraga aja gitu, nggak ada alkohol, nggak ada apa, karena takut ada stigma negatif ya, stigma itu yang gue takutin, stigma yang memang banyak orang berpikir masih tentang biliar itu ya tanda kutip yang negatif. Ada perjudian gitu, ada judi, ada ya alkohol, ada asap rokok. Insya Allah kalau misalkan dengan waktu dekat ini, kalau misalkan memang udah hampir rampung, teman-teman kalau bersedia, saya merupakan ancang-ancang juga Bang Bil untuk meninggalkan
sebenarnya kalau untuk meninggalkan sih, selagi pihak televisi membutuhkan tenaga saya pribadi, kalau saya nggak capek, nggak ada kondisi yang bisa dibilang sakit, ya saya masih siap-siap aja gitu. Tapi maksudnya selagi ada kemampuan, selagi ada rezeki, apa boleh buat gitu loh. Satu hal, ketika kita udah di entertain, ada uang masuk juga dari samping dunia entertain, ya usaha F&B dan juga usaha apapun yang pengen berjalan. Sudah merasakan jatuh bangunnya berbisnis? Ya mudah-mudahan sih jangan, tapi tidak kita pungkiri namanya bisnis kan pasti ada pasang surut lah ya. Tapi mudah-mudahan, karena gue baru di dunia bisnis, baru hitungannya berapa lama ya mudah-mudahan sih gue selalu berdoa, karena niat yang tadi gue sampaikan lah, yang sempat gue sounding, apapun yang gue jalani selagi semuanya ikhlas dan uang halal, mudah-mudahan semuanya lancar. Even amit-amit kalau misalkan usaha gue kenapa-napa, ya kita bangkit lagi. Sama aja kayak misalkan kayak gue nggak ada basic di entertain, gue nggak bisa apa-apa, dan selagi gue mau belajar, terus juga ada kesempatan untuk kerja terus di entertain, lama-lama kan pasti bisa terus. Hati-hati Kevin. Ya sama seperti kayak bisnis. Mudah-mudahan kalau misalkan ada sesuatu yang memang gimana ya, kita usaha lagi, kita bangkit lagi seperti itu. Berarti sekarang ini lagi fokus buat bisnis dulu sambil meninggalkan dunia entertain atau gimana sih Bang? Atau memang berjalan? Sebenarnya kalau untuk meninggalkan dunia entertain enggak sih, karena memang acara gue televisi juga udah hampir 3 tahun. Gue tayangan acara gue Senin sampai Jumat. Karena itu memang acara pagi, mungkin kalian udah pada kerja kali ya, jadi kalian nggak tahu kalau gue syuting setiap hari juga. Tapi balik lagi, ya syuting iya, usaha insya Allah iya gitu sih. Bang Bil, mungkin kedepannya mau buka apa lagi nih setelah ada kuliner, biliar? Pelan-pelan atuh. Jadi kuliner udah, insya Allah tempat biliar. Setelah tempat biliar juga akan ada cabang-cabang bebek gitu, karena memang gua kuliner khususnya di kuliner bebek kan ada ya. Nah insya Allah akan ada buka cabang kandang bebek. Bang, rencananya mau kandang bebek sendiri ada di berapa kota? Di Jakarta nih, insya Allah Jakarta. Sejauh ini ya kurang lebih udah 40% lah. Kita lagi mau gue spill nggak? Berarti lagi mulai berjalan juga Bang? Lagi berjalan semuanya gitu. Jadi doain semuanya lancar, semuanya baik-baik aja, nggak ada kendala apa-apa. Ada Bang yang salah satunya keinginan juga dari almarhum, apa? Bisnis yang mungkin pengen dibangun sama almarhum gitu, yang Bang Billy sekarang terusin atau apa gitu? Apa ya? Kalau zaman dulu almarhum tuh bisnisnya makanan Jepang ya, takigawa ya. Kalau untuk sekarang bisnisnya almarhum apa ya? Nggak ada sih bisnis almarhum yang sampai akhirnya gue teruskan. Hati-hati John. Nggak ada bisnis almarhum yang sampai akhirnya gue teruskan, nggak ada sih. Ya kalau keinginan almarhum sendiri, kalau untuk gue pribadi sebenarnya sih almarhum pengen gue jadi orang yang baik aja sih, jadi orang yang sukses, jadi orang baik, itu aja. Itu suatu kebanggaan.